Jadi kalau misalnya kalau kita bisa temuin di Tanjung Priuk itu kan suka ada tuh orang yang ngambil bensin gitu kan dituangin gitu. Iya. Nah, tapi itu kalau di sini langsung ngambil pakai tongkangnya ya Mbak ya. Di tongkangnya terus pakai kapal kecil di pinggirannya terus. Ya, ada. Seperti biasanya jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat hiburan kita semua. Ketemu lagi sama gue Ilham. Udah dari pagi, dari jam 3 kita di Bandara Soekarno-Hatta. Terus ternyata gue telat check-in gara-gara supir Grabnya lupa bawa e-tol dan yang lainnya lah kayak gitu. Jadi telat, terus nggak bisa check-in karena emang juga pesawatnya pindah gitu ya, pindah jadwal. Yang tadinya gue berangkat jam 7 terus harus jam 4, padahal udah kayak jam setengah 3 gue jalan kayak gitu. Terus kita harus ganti pesawat ke Terminal 3. Nah, kita mau cobain naik Skytrain di sana. Sebelumnya belum pernah nyoba naik Skytrain di Suta, sekarang kita mau nyoba di sana. Jadi macam kayak naik MRT. Ada yang telepon lagi goreng. Semalam nggak mau lagi. Masih sepi banget soalnya masih subuh. Ya, akhirnya setelah degama kita ketinggalan pesawat, akhirnya kita sekarang udah sampai dijemput sama bapak-bapak yang baik ini dari salah satu perusahaan BUMN ya, yang bergerak di bidang tambang. Dan kali ini kita ditemenin oleh kakak si cantik. Halo kak. Mau kemana sih Len? Kita Kita mau ke Hulu Mahakam. Lu nanya lagi. Kan ini artisnya. Ini adalah artisnya. Jadi, Saya hanya bunga-bunga di kita mau ini. ke Hulu Mahakam. Terus biasanya kan kita aktivitas yang aktivasi. Nah kali ini kita mau ngapain Len? Hari ini kita mau mengembangkan Assessment, pendidikan ya? di Hulu Mahakam. Jadi Bapak ini sangat berbudi-budi ya biasanya. Nah jadi kali ini kita cuma mau lihat tempat aja sih, lokasi dulu, assessment kayak program yang paling tepat itu apa sih untuk daerah targetnya kayak gitu. Dan ini Leni pakai seatbelt padahal penumpang ya Len ya. Iya, jadi beginilah kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki SOP, maka safety sangat diperhatikan. Apalagi ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, safety first ya. Jadi ya baru kali ini sih naik mobil harus pakai seatbelt, tapi sebagai penumpang yang di belakang, biasanya kan di depan kayak gitu. Nah, kita mau kemana dulu Len? Ini kita mau ketemu sama Mbak Bosnya dulu. Mbak Bosnya. Terus ke kota apa? Ini kita lagi di Balikpapan ngomong-ngomong. Iya. Habis itu kita akan ke Samarinda. Nanti habis dari Samarinda kita akan langsung ke Tani Baru.
Tani Baru. Ya, jadi nama desanya Tani Baru. Jadi dari sini ke Samarinda sekitar 3 jam. Terus nanti kita akan stay bermalam di sana dulu karena udah sore. Terus besoknya pagi kita akan ke Hulu Makam dan naik speed sekitar 3 jam dari Hulu Makam ke desa Tani Baru. Katanya sih desa nelayan dan seru banget. Kita lihat besok kayak gimana. Pagi Leni. Asupan gizi ya. Iya, apalagi bisa makan salad banyak gratis. Jadi kita semalam sampai sekitar jam 10-an dari Balikpapan ke Samarinda. Terus kita bermalam di Hotel Avaler. Oh ya, Aston. Jadi nanti jam 8-an kita akan ke daerah proyeknya, setnya di Tani Baru. Jadi karena perjalanan lumayan ekstrim, 3 jam pakai lewat via laut, jadi kita harus isi bensin dulu, makan yang banyak dan perbaikan gizi. Jadi perjalanan kita diawali dari pelabuhan Samarinda ini. Kita mau naik speed menuju desa Tani Baru, Sungai Hulu Mahakam. Ya, jadi Bapak Kapti, ini Bapak Kapti yang punya Pertamina. Jadi kita mau ke desa Tani Baru. Nah, kita sekarang lagi ada di Sungai Mahakam. Jadi kelihatan banyak hilir mudik. Yang hilir mudik bukan perahu penumpang, tapi perahunya batu bara. Nah, kita naik speed. Sebenarnya sih, nah kita masuk dulu ya. Sebenarnya ini lumayan sangat safety dan aman ya dibandingin kalau kita turun di lapangan ya Mbak Miko ya. Iya dong. Pakai life jacket nggak usah berenang. Jadi harus dilengkapi. Biasanya ini Kakak Leni kalau turun lapangan itu nggak naik speed gini, naiknya ketinting yang cuma dari papan dan mesin domping. Alat pengamannya adalah takdir Tuhan. Tapi nanti di desa anak-anaknya boleh ketinting kalau Kan kita kayak warga lokal, Mbak. Ini berapa lama Mbak Miko? Berapa jam? 2,5 jam nggak Pak? 3 jam. Ya, Oh, Oh 3 jam. 3 jam. Cepatin dong 3 jam juga. banyak jalan pelan. Iya karena ada jalan pelan jadi jalan. 3 jam ya. Dan ini sungai terus atau nanti tembus ke laut? Sungai. Kita akan ketemu ini ya. Keluar laut baru. Mau ada laut ya. Maka laut. Kalau bantuan yang laut ya. Iya. Ya, ya, Sungai Mahakam. Selama 3 jam. Ini ada cerita dari Mbak Miko Biasa tentang tidak. pencurian batu bara. Biasanya gimana Mbak? Waktu itu pernah lihat sih di sungai karena kita sering ke sungai gitu ya, Sungai Mahakam gitu pergi ke desa pesisir. Kayak ini kapal tongkang, terus ada kapal-kapal kecilnya gitu. Nah, terus ada orang yang ngambil, sudah selesai turun lagi lompat ya. Tidak dengan peralatan safety Safety. pastinya ya, karena itu kayak dari masyarakat nggak tahu sih. Jadi kalau misalnya kalau kita bisa temuin di Tanjung Priok itu kan suka ada tuh orang yang ngambil bensin gitu kan dituangin gitu. Iya. Nah, tapi itu ditegak. Kalau di sini langsung ngambil pakai tongkangnya ya Mbak ya. Di tongkangnya terus pakai kapal kecil di pinggirannya terus. Ya, ada seperti itu emang kita lihat sih, karena kan kalau kita naik setir kelihatan kan itu lagi ngapain itu gitu ya. Udah gitu kayaknya nggak mikir keselamatan Apa? sampai loncat, tapi itu udah mungkin udah kena rutin ya. Iya, keseharian. Jadi kayaknya biasa-biasa aja. Padahal kita ngeliat langsung ini kalau jatuh kalau ada senggol gitu ya. Itu lumayan bahaya Mbak ya. Itu seperti apa? Cuma ya sepertinya gitu lah. Dan itu mungkin nggak ditangkap. Itu udah kayak sesuatu hal yang Itu lumrah. praktek yang orang bilang itu biasa. Oke, menarik ceritanya ya. Nah ini view-nya dari Sungai Mahakam. Nah, agak dari kaca ini agak buram. Nah, jadi ini view-nya dari sisi kanan dan kirinya Sungai Mahakam.
Jadi kalau sungai di Kalimantan tuh ya kayak laut gini ya, lebar banget. Jadi kalau Sungai Mahakam itu kan sungai yang terlebar ya kalau di Terlebar ya, Indonesia. iya. Kalau sungai yang paling panjang di Indonesia itu Sungai Kapuas di Kapuas, Kalimantan Barat. iya. Kalau di Kalimantan Timur ini Sungai Mahakam adalah sungai yang terlebar. Nah ini ada tongkang batu bara. Nah ini diambilnya dari si Pertamina punya atau bukan, Mbak? Enggak, kalau bata bara kan bukan Bukan Pertamina bukan ya? dari kami. Ini perusahaan tambang ya. Kalau Tambang. kami kan perusahaan minyak dan gas bumi. Jadi beda. Ini pasti punyanya batu bara. Iya. Kalau kita ya produksinya oil and gas. Jadi di sini itu paket komplit ya. Mau gas ada, mau minyak ada, mau batu bara juga ada. Makanan juga ada yang enak. Yang penting Tapi punya. kok tetap aku suka makanan di Jakarta. Nah. Karena dari Sabang Merauke makanannya ada di Jakarta komplit ya. Bentar lagi mau pindah ibu kota ke sini. Kalau gue berarti dari Mantap. ibu kota mau ke ibu kota. Nanti Jakarta jadi ibu tiri. Nah, kita nemuin lagi nih tongkang batu bara. Jadi yang seperti tadi gue bilang, memang sini tuh penghasil batu bara yang cukup lumayan besar di Indonesia. Makanya banyak banget yang hilir mudiknya tuh adalah batu bara. Terus sebelah sana depan ada lagi, ya depan sana ada batu bara. Ya, batu bara ada di mana-mana ya kalau di Kalimantan ini. Nah, ini kita ada di jembatan macam-macam kayak Golden Gate gitu ya. Jembatan Mahakam. Kan? Ketemu lagi kita sama batu bara. Di kanan kirinya tuh banyak pohon bakau, sungai-sungai ya seperti pada Kalimantan pada umumnya ya. Lautnya apa? Payau coklat gitu. Nah ini karena kita pakai speed dari perusahaan, jadi SOP-nya itu tinggi banget, jadi harus pakai live vest. Dan juga kita nggak boleh keluar, padahal gue kayak udah gatel banget pengen keluar untuk ngambil foto atau yang lainnya kayak gitu. Terus juga nih kapal kita masuk ke sungainya ini nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh lagi lebih dari 6 knot. Kenapa? Karena nanti gelombang yang dihasilkan tuh bisa ganggu tambak-tambak milik nelayan. Tambaknya bisa rusak, terus tambak udangnya itu bisa stres, perahu-perahunya nanti bisa rusak. Nah biasanya nanti warga setempat bisa komplain dan kita ganti rugi kayak gitu. Atau bisa juga kayak aji mumpung nih ada yang lewat, bagangnya kena atau jalannya kena kayak gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, memang SOP-nya jalannya pelan. Di sekolahnya kita udah sampai di sekolahnya, di sekolah Tani Bagu. Yeah. Halo. Aku pengen punya profil picture baru. Hai. Halo. Ibu pulang. Sepatunya gak terlepas ya. Saya sepatu ini Ya. Kita kalau ngeliat anak-anak kayak ngeliat apa gitu ya. Kita pasti di atas. Biasa vlogger ini. Sampai juga kita di Desa Tani Bagu ya setelah 3 jam perjalanan naik speed ya. Ini ketemu anak-anaknya. Seneng banget sih. Anaknya bapak ini punya mamanya. Anaknya banyak. Halo. Halo adik. Udah pulang sekolah? Sudah. Naiklah Pak, biar gue videoin. Bahasa apa? Iya benar. Saya nanti naik dulu. Terus kalau jatuh juga ini aman. Kayak gitu. Banyak ikannya ini. Pak tolong ikan dulu. Agak pegang ke sini sih, Pak. Diikat dulu kali enggak? Selamat datang juga. Diikat dulu enggak?
Jadi kesini dulu sih mas. Oh langsung kesini. Waduh, ini Oh, nyebrang ke situ udah rumah warga ya. Bab Kapin ini mah. Mbak Prapti mah. Gantian ya. ini ya kalau udah perut agak gemuk susah ini. Iya, aduh. Mengganjal. Memang harus di atas yang lepasnya anu. Iya. Dia akan naik kapal. Hei. Ya ampun. Lucu-lucunya si adik-adik ini Salimah. Apa kalian? Mungil-mungil sekali. Naik kapal. Mana kapalnya? Belum datang. Ngomong-ngomong di sekolah bagus banget sih kayak tempat wisata ya. Ya. Tapi mereka mengoptimalkan itu keren banget sih.